Shalom, selamat pagi saudaraku, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam renungan pada minggu ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan lagi untuk boleh share kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Ebenezer, yaitu batu pertolongan. Mari saudara kita membuka di dalam kitab 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, kata sampai di sini Tuhan menolong kita, kalau dalam terjemahan lain dikatakan sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita, saudara. Artinya, kata Ebenezer ini diucapkan oleh Nabi Samuel mengingatkan bagaimana pertolongan Tuhan yang telah bangsa Israel alami. Jadi setiap keturunan bangsa Israel yang melihat batu ini, mereka akan mengingat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa yang telah dialami oleh bangsa Israel. Nah, apa saudara yang melatar belakangi Nabi Samuel mengatakan Ebenezer? Mari saudaraku kita akan lihat tarik mundur di dalam pasal yang sebelumnya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat sampai yang ketujuh, kita lihat bahwa bangsa Israel mengalami pengalaman yang berat dalam kehidupan mereka. Kita lihat di pasal yang keempat terlebih dahulu. Di pasal yang keempat, saudara, di situ saudara bisa baca di ayat yang kedua dan ayat yang ke-10 menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel mengalami 2 kali kekalahan menghadapi bangsa Filistin. Yang pertama korbannya adalah 4.000 pasukan, sementara yang kedua kekalahannya adalah 30.000 pasukan tewas. Nah, pada kesempatan yang kedua itu sebetulnya bangsa Israel sudah berusaha untuk membawa tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi harapan mereka dengan membawa tabut perjanjian, mereka dapat mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi dugaan mereka salah, saudara. Di ayat yang 10 saudara bisa baca di situ. Bangsa Israel mengalami kekalahan lagi dan tabut Allah yang mereka bawa di tengah perkemahan itu dirampas oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli, juga tewas saat itu. Nah, bukan hanya itu saudara, Imam Eli yang terkejut mendengar kabar yang buruk ini, syok dan kemudian jatuh, akhirnya dia mati saudara. Demikian juga menantu Imam Eli, istrinya Pinehas saat itu sedang hamil tua, langsung bersalin dan kemudian mati saudara. Dan anak yang lahir itu diberi nama Ikabod yang memiliki arti telah lenyap kemuliaan dari Israel. Inilah kejadian yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami masa yang berat. Nah saudara, kita lihat selanjutnya pada 1 Samuel pasal yang ke-7, kita lihat bahwa akhirnya tabut perjanjian Allah itu setelah dirampas oleh orang Filistin dikembalikan kepada bangsa Israel. 20 tahun kemudian setelah tabut perjanjian itu dikembalikan, ternyata bangsa Israel masih ada di bawah bayang-bayang penindasan orang Filistin. Singkat cerita, orang Israel berseru mengeluh kepada Tuhan. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan bangsa Israel meratap kepada Tuhan. Dan ratapan ini didengar oleh Tuhan, di mana Nabi Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bisa dilepaskan dari tangan orang Filistin, asalkan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan melepaskan segala dewa-dewa asing mereka, baik itu dewa Baal maupun dewa Asitoret. Ketika Nabi Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dan orang Israel bertobat dengan sungguh-sungguh, bangsa Israel menerima kemenangan yang luar biasa. Saudara bisa baca di ayat yang ke-10b. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Nah saudara, orang Israel menerima kemenangan yang ajaib dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah inilah
yang membuat Samuel mengatakan Ebenezer. Dengan kata lain, Samuel hendak mengatakan bahwa semua yang telah dicapai oleh bangsa Israel semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita renungkan apa yang dikatakan oleh hambanya yaitu Samuel dengan kalimat Ebenezer. Sebetulnya saudara, kata Ebenezer ini adalah suatu bentuk pernyataan pertolongan Tuhan, bukan hanya ketika bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa, tetapi sebetulnya seluruh apa yang dialami oleh bangsa Israel yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pengalaman ketika bangsa Israel juga ditindas oleh orang Filistin, saudara. Sebab kita tahu bahwa di masa bangsa Israel itu ditindas oleh orang Filistin, saat itu Nabi Samuel juga sudah hidup dan sudah memimpin bangsa Israel. Samuel adalah salah satu hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kala itu, saudaraku. Nah, jadi saudara, kata Ebenezer di sini lebih tepatnya adalah ucapan syukur sejauh mana Tuhan sudah menolong umatnya, bukan saja ketika mengalami pertolongan yang enak-enak bagi jasmaninya saja, tetapi juga pertolongan Tuhan dalam bentuk pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Sebab kita tahu, saudara, bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia diizinkan ditindas oleh orang Filistin, sesungguhnya semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan agar bangsa Israel berubah, bertobat, dan mengalami restorasi, saudara, sehingga bangsa Israel dapat memperoleh berkat kemenangan itu. Nah, apa saja saudara yang direstorasi dalam kehidupan bangsa Israel? Pertama, yang direstorasi oleh Allah dalam kehidupan bangsa Israel adalah iman percaya bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, bahwa Samuel menegur bangsa Israel supaya mereka berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, dari sini kita tahu, saudara, bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel diizinkan Tuhan oleh karena iman percaya bangsa Israel yang belum bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ternyata kita tahu bahwa bangsa Israel masih menyembah kepada dewa Baal, dewa Asitoret, saudara. Dan ini adalah hal kekejian bagi Tuhan yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari-hari di tahun 2020, kalau kita diizinkan mengalami masa pandemi, saya yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan, saudara. Banyak terjadi restorasi-restorasi yang Tuhan izinkan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Karena itu jangan heran, saudaraku, kalau ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dengan adanya kesulitan, iman orang percaya diuji, saudara. Dan jika ada hal yang tidak benar, Tuhan akan merestorasi itu semua. Inilah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap setiap anak-anaknya. Kemudian hal kedua yang Tuhan mau restorasi kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, adalah supaya bangsa Israel melepaskan diri dari roh kemunafikan. Jika kita perhatikan, tadi bangsa Israel setelah mengalami kekalahan yang pertama, kemudian mereka berinisiatif untuk membawa tabut perjanjian di tengah-tengah medan pertempuran dalam perkemahan mereka, dengan harapan mereka akan menang menghadapi orang Filistin. Tetapi mereka tetap kalah, saudara. Mengapa demikian? Sebab, saudara, mereka membawa tabut perjanjian Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak peduli dengan kehadiran Allah yang sesungguhnya. Kehidupan mereka jauh dari kekudusan. Salah satu contohnya seperti kehidupan anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang dalam pasal 3 dikatakan adalah orang-orang yang dursila. Kehidupannya keji dan jauh dari hal kekudusan. Nah, ini saudaraku, roh kemunafikan ini yang Tuhan tidak mau ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Banyak orang beribadah kepada Tuhan, namun terkadang tidak ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini yang Tuhan akan restorasi. Nah, inilah saudara restorasi atau pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel.
sehingga pada akhirnya bangsa Israel mendapatkan berkat kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saudara, restorasi atau pemulihan itu diperlukan sebelum kita menerima pertolongan Tuhan. Restorasi atau pemulihan berjalan beriringan dengan berkat pertolongan Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Kalau saat ini saudaraku kita sedang mengalami restorasi, pemulihan melalui proses-proses yang sedang kita alami. Percayalah saudara bahwa di balik ini semua adalah berkat pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya. Sehingga kita pun dapat berkata, Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Saudara, renungan hari ini saya akan tutup dengan sedikit kesaksian yang kami alami sekitar bulan Juli kemarin, saudara. Nah, khususnya yang terjadi di kantor suami saya, saudara, ada satu karyawannya yang positif COVID-19, saudara. Dan ketika diketahui bahwa karyawan ini positif COVID, saudara, langsung dilakukan cek, tracing gitu, saudara ya. Langsung dilakukan tes swab gitu, saudara. Dan didapati ternyata 3 orang yang positif, saudara. Nah, karena sudah 3 orang, saudara, akhirnya diputuskan untuk diswab semuanya seluruh isi kantor. Sekitar 60 orang itu, saudaraku. Jadi udah bukan rapid lagi tetapi langsung tes swab. Sebab saudara, yang 3 orang yang positif COVID ini semuanya hasil rapidnya itu negatif. Nah, tentu saja suami saya juga ikut di tes swab gitu, saudara ya. 3 hari baru hasil tes swab itu jadi. Dan selama 3 hari ini tentu kami, ya sejujurnya kami dagdikduk juga, saudara. Terutama saya, saudara. Khususnya ini berkaitan dengan orang tua saya yang tinggal bersama kami sudah 1 tahun lebih ini, saudara. Dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab kami, saudara. Pasti Tuhan akan menolong kami. Dan puji Tuhan suami saya dapat tenang, saudara, menanti hasil tes selama 3 hari itu. Dan sejujurnya, saudara, memang sempat saya menghubungi keluarga saya. Saya pikir kalau kondisi tidak memungkinkan, lebih baik mama saya minta untuk dijemput oleh saudara-saudara saya. Sebab memang kondisi suami saya, saudara, Pak Timo, dari awal masa pandemi ini, dari bulan Maret sampai sekarang itu tidak pernah WFH, saudara. Jadi setiap hari kerja biasa. Orang lain mengatakan bekerja di rumah, tapi suami saya itu tetap kerja seperti biasa. Memang demikian peraturan di perusahaannya, saudara. Kecuali untuk daerah yang merah sekali seperti Jakarta misalkan, saudara. Nah, tentang hal ini kami berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, saat itu kami diingatkan bahwa intinya, saudara, kami mau menjaga kesehatan kami dengan hikmat. Kami mengikuti sesuai protokol kesehatan yang seharusnya, saudara. Tetapi ada hal-hal yang di luar kendali kami. Kami akhirnya hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan, saudara. Kalau dipikir-pikir, saudara, sedemikian ketat kita menjaga kesehatan kita, ketika kita memegang barang, mungkin kita berbelanja, mungkin kita bertemu dengan orang, kita nggak sengaja memegang benda yang habis dipegang orang, barang-barang di supermarket dan sebagainya, saudara. Semuanya memiliki resiko, saudara, sebetulnya. Nah, karena itu gimana, saudara, kalau kita pikir-pikir terus ya kita stres dan nggak bisa bergerak. Itu yang suami saya katakan, saudara. Dan saya pikir-pikir, oh benar juga, saudara. Nah, kalau memang itu di luar kendali kita, ya kita serahkan kepada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Kita percaya apapun bahwa Tuhan itu selalu beserta. Dan puji Tuhan, saudara, ketika hasil tes itu keluar, suami saya dinyatakan negatif, saudara. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan karyawan-karyawan pun yang dinyatakan positif, mereka semua positif OTG. Jadi semuanya tidak bergejala gitu, saudara. Mereka juga cepat sembuh, cepat pulih, dan semuanya dapat kembali bekerja dengan normal, saudara. Kami merasa bersyukur sekali. Kalau dipikir kami juga penuh keterbatasan ketika suami saya bekerja bertemu dengan orang-orang. Kalau kami diluputkan dan kami semua bisa sehat, kami tahu bahwa sejauh ini Tuhanlah yang telah menolong kami. Nah, saudaraku, dari kejadian yang kita alami tentu kita berbeda-beda, saudaraku ya. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin saudara juga alami.
Tetapi saudara, yang saya mau katakan di sini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, entah itu proses yang gak enak, entah itu proses yang kita harus lalui, khususnya spesial di tahun 2020 ini saudara. Sudah seharusnya kita juga berkata seperti Nabi Samuel saudara, bahwa sampai sejauh ini Tuhan sudah menolong kita semua. Kalau kita bisa bernafas, kita bisa ada saat ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena keahlian kita, tetapi semua adalah karena pertolongan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan saudaraku, kiranya ini terus kita pegang, biar ini membawa kita hidup dalam kerendahan hati, biar ini membawa kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya batu pertolongan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.